Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan pembahasan mengenai metode pendidikan akhlak anak usia dini. Baik, pertama pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik, yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan ialah proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan, dan pencerahan pengetahuan. Dalam arti luas, pendidikan baik formal maupun informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia tempat mereka hidup. Lanjut pembahasan mengenai istilah pendidikan dalam konteks Islam. Di dalam pendidikan konteks Islam ini terdapat 3 bagian. Pertama, tarbiyah, kedua, ta'lim, ketiga, ta'dib. Pertama, tarbiyah. Kata tarbiyah berarti memelihara, mendidik, mengasuh. Menurut Ibnu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi mengartikan bahwa Rabb adalah pemilik, maha memperbaiki, maha mengatur, maha menambah, maha menunaikan. Sedangkan menurut Al-Jauhari adalah memberi makan, memelihara, mengasuh. Dalam Al-Quran, kata Rabba ini digunakan untuk Tuhan, karena Tuhan sifatnya mendidik, mengasuh, memelihara, dan pencipta. Kedua, ta'lim. Kata ta'lim berarti proses transmisi ilmu pengetahuan atau sama dengan pengajaran yang sering disebut dengan transfer of knowledge. Menurut Naqub al-Attas adalah proses pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar, yaitu memberikan atau mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Ketiga, ta'adib. Kata al-ta'adib berarti bersopan santun atau beradab, atau bisa disebut dengan tata krama. Seseorang dalam menuntut ilmu harus mempunyai sopan santun agar ilmu sedang dipelajari bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Menurut Naqib al-Attas, ta'adib adalah proses mengenalkan ilmu pengetahuan secara berangsur-angsur kepada diri manusia dalam tatanan penciptaan. Kemudian membimbing dan mengarahkannya pada pengakuan dan pengenalan kekuasaan, keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Pengertian akhlak. Akhlak diambil dari bahasa Arab yaitu khulukun, yang berarti perangai, tabiat, dan adat. Atau dari kata dasar, khulukun berarti kejadian, buatan, dan ciptaan. Secara terminologi, menurut Ibnu Maskawih dalam bukunya Tajhib al-Akhlaq wa Tahril al-Araq mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Pengertian metode. Metode berasal dari 2 perkataan, yaitu meta yang artinya melalui dan lodos yang artinya jalan atau cara. Jadi metode adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nur Syam, secara teknis menerangkan bahwa metode adalah: pertama, suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, suatu teknik mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu. Yang ketiga, suatu ilmu yang merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur. Tentunya metode dapat digunakan tidak hanya ada satu, namun banyak macam metode yang dapat kita gunakan sesuai dengan kondisi dan situasi dari peserta didik. Pendidikan akhlak pada anak. Pendidikan akhlak pada anak itu apa sih? Nah,
Masa kanak-kanak adalah merupakan masa yang paling subur, paling panjang, dan paling dominan bagi seorang murabi atau pendidik untuk menanamkan norma-norma yang mapan dan arahan yang bersih dalam jiwa. Berbagai kesempatan terbuka lebar untuk sang pendidik dan semua potensi tersedia secara berlimpah dalam fase ini dengan adanya fitrah yang bersih. Nah, jadi di mana seorang pendidik mempunyai peluang besar jika pendidik tersebut mempunyai ilmu yang memang benar-benar bisa dikuasai dan bisa dimanfaatkan untuk peserta didik atau bisa dimanfaatkan kepada anak-anak didik kita, baik itu di keluarga ataupun menjadi seorang guru di RA. Nah, semua potensi tersedia secara berlimpah. Masa kanak-kanak yang masih lugu, kepolosan yang begitu jernih, kelembutan dan kelenturan jasmaninya, kalbu yang masih belum tercemari, dan jiwa yang masih belum terkontaminasi. Apabila masa kanak-kanak dapat dimanfaatkan seorang pendidik dengan sebaik-baiknya, tentu harapan yang besar untuk berhasil mudah diraih pada masa mendatang. Apa yang diberikan pengertian oleh seorang pendidik terhadap anak yang dikatakan masih polos, begitu jernih kelembutan dan kelenturannya, maka yang diserap akan mudah terkontaminasi oleh anak tersebut. Dan tentu harapan yang besar untuk berhasil mudah diraih pada masa mendatang, sehingga kelak sang anak akan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tahan dalam menghadapi berbagai macam tantangan, beriman, kuat, kokoh, apalagi tegar. Pertama, akhlak kepada Allah. Dalam Quran surah Luqman ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat tersebut mengisyaratkan bagaimana seharusnya para orang tua mendidik anaknya untuk mengesahkan penciptanya dan memegang prinsip tauhid dengan tidak menyekutukan Tuhannya, bahwa pesan tersebut yang berbentuk larangan, jangan mempersekutukan Allah untuk perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Kemudian anak-anak hendaklah diajarkan untuk mengerjakan sholat, sehingga terbentuk manusia yang senantiasa kontak dengan penciptanya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang anak yang telah mencapai usia tamyiz maka hendaklah tidak dibiarkan meninggalkan taharah dan salat. Juga mulai diperintahkan berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat bila mulai berusia 7 tahun, dan pukullah mereka apabila sudah mencapai 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya masing-masing. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Muhammad Syakir menjelaskan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang disembunyikan hamba di dalam dadanya, yang dinyatakan dalam lisannya, dan mengetahui semua amalnya. Maka bertakwalah kepada Allah, jangan sampai Allah melihat dalam keadaan yang tidak diridhai, agar Allah tidak murka, karena dialah yang menciptakan manusia, memberi rezeki dan akal yang digunakan untuk bertindak dalam berbagai urusannya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayhi ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Islam mendidik anak-anak untuk selalu berbuat baik terhadap orang tua sebagai rasa terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dan semua yang telah mereka lakukan untuk anak-anaknya. Al-Ghazali menegaskan bahwa seorang anak haruslah dididik untuk selalu taat kepada kedua orang tuanya, gurunya, serta yang bertanggung jawab atas pendidikannya. Hendaklah menghormati mereka serta siapa saja yang lebih tua daripadanya, agar senantiasa bersikap sopan dan tidak bercanda atau bersenda gurau di hadapan. Seorang anak hendaklah berhati-hati terhadap orang tuanya untuk tidak membuat marah, karena sesungguhnya kemarahan Allah berkaitan dengan kemarahan kedua orang tua. Barang siapa membuat Allah murka karena membuat kemarahan orang tua, maka dia akan merugi dunia akhirat. Seorang anak harus taat kepada perintah orang tuanya dan dilarang untuk membantahnya, kecuali bila mereka memerintahkan untuk ingkar kepada Allah. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man 'anaba ilayya. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya padaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wala tusayyir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat tersebut mengisyaratkan agar berbuat baik dan sopan santun dengan sesama manusia, yaitu dilarang untuk memalingkan mukanya yang didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, anak-anak haruslah dididik untuk tidak bersikap acuh terhadap sesama, sombong atas mereka, dan berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Karena perilaku tersebut tidak disenangi oleh Allah dan dibenci manusia. Akhlak kepada diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqdid fi masyika wagdud min sautika. Inna angkaral aswati wa sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan melunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Bersamaan dengan larangan berjalan dengan congkak, Allah memerintahkan untuk sederhana dalam berjalan, dengan tidak menghempaskan tenaga dalam bergaya, tidak melenggak-lenggok, tidak memanjangkan leher karena angkuh, tetapi berjalan dengan sederhana, langkah sopan dan tegap. Melainkan suara adalah budi yang luhur. Begitu pula percaya diri dan tenang karena berbicara jujur. Suara lantang atau melengking dalam berbicara termasuk peraga yang buruk, tetapi tampillah dengan setiap orang dengan wajah berseri, penuh rendah hati, dan berjalan dengan lemah lembut, penuh wibawa. Jangan membusungkan dada dan jangan merunduk bagaikan orang sakit. Demikian, Allah telah memberi contoh konkret mendidik akhlak anak-anak. Jika setiap orang tua dapat melaksanakannya dengan baik, maka besar harapan anak-anak tumbuh menjadi manusia-manusia muslim yang berakhlak luhur. Metode pendidikan akhlak pada anak. 1. Metode cerita atau kisah. Metode cerita merupakan salah satu metode yang efektif digunakan dalam pembelajaran akhlak, karena dengan metode ini kita dapat menggambarkan kepribadian atau akhlak tokoh-tokoh Islam yang patut dicontoh.
cerita dongeng merupakan cerita yang paling disenangi oleh anak-anak. Misalnya adalah dongeng binatang dan juga cerita-cerita yang dapat membangkitkan khayalannya dan cerita-cerita yang berhubungan dengan kehidupan dan lingkungannya, cerita jenaka yang menggembirakan. Di lain waktu, seorang guru juga harus menstimulasi anak didik dan memancing mereka untuk menceritakan kembali kisah yang pernah diceritakan dan atau menceritakan kisah-kisah para nabi yang sudah mereka ketahui, sehingga dalam proses pembelajaran bukan hanya guru yang efektif atau yang aktif dan mampu bercerita, namun anak didik juga aktif dan mampu memberikan contoh-contoh terkait akhlak yang baik. Hal ini bisa menjadikan kelas lebih aktif dan menunjang terjadinya pembelajaran dua arah. Kedua, metode teladan, di mana metode keteladanan ini bisa menjadi metode yang sangat efektif dan efisien untuk digunakan dalam penanaman nilai-nilai keislaman kepada peserta didik, karena pada umumnya peserta didik cenderung mudah meniru dan meneladani guru atau pendidiknya. Nah, jadi di mana metode teladan ini sangatlah penting ataupun sangat berpengaruh terhadap peserta didikan kita. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang sangat panjang dan harus ada pendekatan yang dilakukan terus-menerus. Kita sebagai pendidik jangan ada rasa bosan ataupun kesal terhadap apa yang kita didikan kepada peserta didik itu, kepada orang yang dididik oleh kita. Karena di dalam dunia sekolah, guru merupakan teladan utama para siswa, di mana para siswa ingin menjadi seperti gurunya, bahkan bercita-cita agar menjadi fotokopi dari gurunya. Ia akan mengikuti jejak akhlak, ilmu, kecerdasan, keutamaan, dan semua gerak sikap gurunya jika hal itu yang menyesuaikan dengan asumsi mereka terhadapnya yang mereka gambarkan tentang teladan-teladan yang bersumber pada akhlak mulia, sehingga guru menjadi gambaran hidup yang memantulkan keutamaan tingkah laku yang sebenarnya, yang biasa dianggap hebat bila murid-murid dapat membiasakan diri dengan contoh tersebut sebagai tingkah laku yang baik bagi dirinya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode teladan. Dalam metode keteladanan ini, ada kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya, kelebihan metode ini adalah siswa mudah memahami materi dari guru dan mudah dalam mengaplikasikannya. B. Dalam metode keteladanan ini, pendidikan yang ingin dicapai dapat lebih terarah dan tercapai dengan baik. C. Metode keteladanan juga mendorong pendidik untuk senantiasa berbuat baik karena menyadari dirinya akan dicontoh oleh peserta didiknya. Sedangkan kekurangan dari metode ini diantaranya adalah A. Dalam menggunakan metode teladan, jika seorang guru atau role model kurang baik dalam memberikan contoh, maka siswa cenderung akan mengikuti perilaku yang kurang baik tersebut. B. Kendala waktu. Kendala waktu dalam pemberian teladan, karena proses belajar mengajar terkait akhlak atau pendidikan agama Islam tidak dilakukan setiap hari, dalam arti keterbatasan waktu. 3. Metode pembiasaan. Pembiasaan adalah suatu pekerjaan yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu menjadi sebuah kebiasaan. Metode pembiasaan ini berasal dari sebuah pengalaman, karena yang dibiasakan itu ialah sesuatu yang diamalkan dan inti dari kebiasaan adalah pengulangan. Maka, sesuatu yang sudah biasa dilakukan dapat menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dan terjadi secara spontan. Oleh karenanya, menurut para pakar, metode ini sangat efektif dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian anak. Misalnya, ketika orang tua membiasakan anaknya untuk bangun pagi,
maka bangun pagi itu akan menjadi kebiasaan anak tersebut. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, metode nasihat. Nasihat adalah pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual, dan sosial anak dengan metode nasihat. Dapat membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu yang mendengarnya menuju situasi yang luhur dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia serta membekalinya dengan nilai dan prinsip-prinsip Islam. Maka tak heran jikalau dalam Al-Quran juga menerangkan metode ini. Menurut Al-Jami, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pendidik, orang tua, dan para dai dalam memberikan nasihat. Yang pertama yaitu memberi nasihat dengan perasaan cinta dan kelembutan. Nasihat orang-orang yang penuh kelembutan dan kasih sayang mudah diterima dan mampu merubah kehidupan manusia. Selanjutnya, menggunakan gaya bahasa yang halus dan baik. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekitarnya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, maafkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Selanjutnya, meninggalkan gaya bahasa yang kasar dan tidak baik, karena akan mengakibatkan penolakan dan menyakiti. Perasaan metode para nabi dalam dakwah adalah kasih sayang dan kelembutan. Quran Surah Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh sebagai kaum, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan tertimpa azab yang hari besar yang ada pada hari yang besar, yaitu kiamat. 5. Metode punishment atau hukuman. Beberapa metode yang digunakan oleh Islam dalam upaya memberikan hukuman kepada seorang anak adalah A. Dengan lemah lembut dan kasih sayang. Al-Bukhari dalam Al-Abadu Mufrid meriwayatkan yang artinya, hendaklah kamu bersifat lemah lembut, kasih sayang, dan hindarilah sifat keras dan keji. B. Menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman. Anak-anak dilihat dari segi kecerdasan, pastilah berbeda baik lenturan maupun pemberian tanggapannya juga berbeda dari segi pembawaan, tergantung dari masing-masing individu. Di antara mereka ada yang bersifat kalem, ada pula yang bersifat emosional dan keras, dan ada yang memiliki pembawaan di antara dua pembawaan tersebut. Kesimpulan, pengertian akhlak. Akhlak diambil dari bahasa Arab yaitu khulukon, yang secara bahasa berarti peragai, tabiat, adat, dan diambil dari kata dasar khulukun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Pendidikan akhlak didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul, serta memberikan contoh-contoh yang baik yang harus diikuti. Adapun beberapa macam akhlak yang dapat ditanamkan kepada anak, diantaranya adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada diri sendiri. Sedangkan metode dalam pendidikan akhlak diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Metode ceria atau kisah.
Metode ceria merupakan salah satu metode yang efektif digunakan dalam pembelajaran akhlak. Karena dengan metode ini kita dapat menggambarkan kepribadian atau akhlak tokoh-tokoh Islam yang patut dicontoh. 2. Metode teladan. Metode teladan. Keteladanan ini bisa menjadi metode yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam penanaman nilai-nilai keislaman kepada peserta didik. Karena pada umumnya peserta didik cenderung mudah meniru dan meneladani guru atau pendidiknya, terutama pada usia siswa pendidik sekolah dasar yang menengah. 3. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah sesuatu pekerjaan yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu menjadi sebuah kebiasaan. Metode pembiasaan atau habituation ini berasal dari sebuah pengalaman. 4. Metode nasihat. Dengan metode nasihat dapat membukakan mata anak pada hakikat sesuatu dan mendorongnya menuju situasi yang luhur dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia serta membekalinya dengan nilai dan prinsip-prinsip Islam. 5. Metode hukum. Metode yang digunakan oleh Islam upaya memberikan hukum secara lemah lembut. Sekian presentasi dari kami mengenai pembahasan metode pendidikan akhlak anak usia dini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-katanya kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.